Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Pertama-tama, saya ingin ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan kami juga tak lupa ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen kami yang telah mempercayakan kami untuk menjelaskan aplikasi sistem informasi arsip yang telah kami buat. Namun sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Andi Ahmad Fadil. Saya salah satu mahasiswa dari jurusan Administrasi Niaga, Prodi D4 Administrasi Bisnis, Angkatan 2018. Saat ini saya sedang menduduki semester 5 dan tak lama lagi saya akan melangkah ke semester 6. Mungkin cukup untuk perkenalannya. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita bahas pertama, apa sih aplikasi sistem informasi arsip itu? Nah, aplikasi sistem informasi arsip adalah suatu aplikasi yang berbasis Microsoft Access yang tujuannya untuk memudahkan kita dalam mengelola segala kebutuhan dalam surat menyurat sampai dengan kebutuhan mengarsip surat. Aplikasi ini tentunya sangat bermanfaat karena dapat membuat kita lebih mudah dan cepat dalam mengelola surat-surat yang ada dalam suatu instansi. Nah, aplikasi yang telah kami buat ini tentunya memiliki beberapa fitur, seperti yang pertama fitur manajemen user atau hak akses seperti pimpinan, sekretaris, admin, dan umum. Kemudian fitur selanjutnya yaitu fitur untuk menambah data surat masuk dan data surat keluar dan sampai dengan pendisposisian surat. Kami juga memiliki fitur peminjaman dan pengembalian arsip. Juga memiliki informasi seputar kode klasifikasi yang digunakan dalam suatu perusahaan. Aplikasi ini tentunya juga menyediakan fitur untuk pelaporan surat. Nah, jadi yang pastinya aplikasi ini sangat lengkap dan akan sangat bermanfaat jika kita menerapkannya di lingkungan instansi atau di lingkungan kampus, dan pastinya akan sangat memudahkan. Nah, berikut merupakan tampilan awal dari aplikasinya. Di sini tertulis sistem informasi arsip, cara mudah mengelola kearsipan dengan mudah dan cepat. Dan di sini tertulis nama saya, Andi Ahmad Fadil. Di sini bisa juga diganti menjadi nama instansi atau perusahaan, atau jika ingin dihilangkan juga bisa. Kemudian di sini terdapat fitur-fitur seperti login, kemudian ada di sini petunjuk penggunaan, dan petunjuk penggunaan di sini terdiri dari menjalankan program, kemudian bagaimana mengisi data surat masuk, data surat keluar, pencarian surat masuk dan keluar, kemudian bagaimana cara kita nanti mengubah password, dan bagaimana cara kita mengembalikan dan meminjam arsip. Nah, kemudian di sini yang saya bilang tadi ada profil. Di sini ada profil programmer, yakni saya sendiri. Nah, di sini bisa diganti menjadi profil perusahaan. Dan di sini ada tombol keluar. Oke, langsung saja kita ke tombol login. Nah, ini tampilan dari menu login. Di sini ada username dan password yang harus kita masukkan. Pada username, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, terdapat pembagian manajemen user atau hak-hak akses. Nah, di sini seperti ada admin, kemudian user. User ini berlaku untuk orang-orang umum. Kemudian di sini ada pimpinan, kemudian ada sekretaris. Nah, kita coba masuk ke admin. Nah, kita masukkan passwordnya, dan kita login. Kasih tertulis login Anda berhasil. Selamat datang admin, Andi Rifki. Selamat menggunakan aplikasi sistem informasi arsip. Nah, kemudian kita coba ke user selanjutnya. Kita coba ini yang user ya. Kita masukkan passwordnya. Nah, sini login Anda berhasil. Selamat datang user. Nah, ini dia halo, merupakan sapaan. Nah, di sini
Yang menjadi pembeda dengan admin dan yang lainnya, karena ini adalah bersifat umum, maka menu fitur disposisi tidak disediakan. Nah, kemudian tadi ada data surat masuk. Kita klik ini, data surat masuk, menu fitur surat masuk. Kita klik. Nah, di sini muncul. Nah, ini yang sudah terisi merupakan surat-surat yang pernah diisi sebelumnya. Kita bisa lihat. Nah, untuk menginputnya, kita pilih tambah data. Kita pilih tambah data untuk menambahkan surat masuk. Kemudian di sini ada nomor urut. Nah, jika misalkan kita tidak tahu nomor urut berapa, maka kita bisa mengecek dengan klik daftar surat. Ya, daftar surat. Atau kita bisa klik tombol previous, kita kembali. Nah, ini surat terakhir adalah nomor 9. Kita bisa juga melalui tombol daftar surat, jika kita klik, maka muncul daftar-daftar surat beserta filenya yang bisa kita buka. Nah, di sini surat terakhir adalah nomor 9. Maka kita menginputnya, tulis nomor urut 10. Kemudian contoh, ini contoh ya, tanggal terimanya tanggal 19. Kemudian kita klik ini 2 kali untuk file suratnya, maka kita pilih add dan akan dituju langsung ke suratnya. Ya, jadi kita di sini kita buka lokasi suratnya di mana. Kita klik 2 kali, maka otomatis tersimpan di sini. Kemudian kita oke. Maka otomatis file suratnya akan tersimpan di sini. Dan jangan lupa kita klik tombol simpan. Nah, jika sudah, maka kita bisa lihat mengeceknya apakah benar-benar tersimpan dengan cara mengecek di daftar surat. Kita scroll paling bawah, dan ternyata sudah tersimpan nomor 10 dengan filenya beserta data-data lainnya beserta isi ringkasnya. Kemudian di sini ada kode klasifikasi yang mana menampilkan kode klasifikasi yang terdapat dalam perusahaan sehingga kita tidak perlu repot untuk membuka buku lagi, membuka buku daftar kode klasifikasi. Dengan adanya aplikasi ini kita bisa dengan mudah mencarinya. Nah, di menu pencarian ini kita bisa mencari data surat masuk dan data surat keluar. Akan kita cari di sini data surat masuk. Maka di sini muncul berbagai fasilitas mulai dari kriteria pertama, kriteria kedua, kriteria ketiga. Kriteria 1 hanya menampilkan satu spesifikasi surat yang akan kita cari, apakah berdasarkan abjad, perihal, tanggal, klasifikasi, atau wilayah. Kriteria 2 spesifik berdasarkan perihal dan tanggal, atau perihal dan wilayah, atau perihal dan abjad. Dan yang kriteria ketiga, kita bisa mencari berdasarkan lebih spesifik lagi, karena dia berdasarkan 3. Terdapat perihal, wilayah, atau tanggal, atau perihal, tanggal, dan abjad. Misalkan kita tes ya, kita mencari berdasarkan wilayah. Misalkan kita cari PT Chandra Kirana, kita klik cari, maka semua surat masuk yang berasal dari PT Chandra Kirana akan muncul di sini sebagai pelaporan lengkap dengan data suratnya. Jika kita butuh, maka kita bisa klik 2 kali dan melihat surat tersebut, maka akan muncul suratnya. Nah, seperti ini. Kita juga bisa langsung print
dengan menekan tombol print yang di sini. Ya, ini kita bisa print surat ini. Nah, kemudian jika kita ingin mencari berdasarkan abjad, atau ya kita bisa klik tombol cari, dan akan muncul dan abjad C. Ya, semua surat yang berabjad C. Kita juga bisa mencari berdasarkan perihal, misalkan pengiriman pesanan, maka kita klik cari. Di sini muncul 3 surat dari PT Mitra. Ya. Kemudian, nah misalkan kita mau cari berdasarkan perihal. Kita mau cari berdasarkan perihal tadi pesanan, kemudian tanggalnya tanggal 10. Klik cari. Maka di sini akan muncul surat yang sudah kita input. Ini tadi surat yang sudah kita input baru-baru. Nomor 10 lengkap dengan file suratnya. Jadi ini sangat memudahkan karena sangat spesifik ya. Sini juga misalkan kita cari perihalnya apa, pesanan atau pengiriman pesanan, wilayahnya apa, PT Mitra. Kita klik cari, maka akan muncul surat-surat berdasarkan perihal pengiriman pesanan dari PT Mitra. Sama halnya dengan kriteria ketiga ini yang tentunya lebih spesifik lagi. Sekarang kita klik pesanan, kemudian kita pilih wilayah tadi Chandra Kirana, kita pilih tanggal 10. Akan muncul pesanan nomor urut data surat masuk nomor urut 10. Ya, ini sangat membantu sekali. Nah, kemudian sama halnya dengan cari data surat keluar. Sistemnya sama, kita tinggal memasukkan perihalnya apa, kita tinggal memilih kriterianya kriteria 1 atau kriteria 2 atau kriteria 3, maka kita akan mendapatkan dan menemukan surat dengan mudah dan kurang dari 1 menit. Tentunya ini sangat mengefisiensikan waktu kita ketika bekerja. Nah, kemudian di sini juga kita terdapat fasilitas untuk mengubah password. Jika dirasa kita ingin mengubah password, kita tinggal masukkan username-nya kita apa, dari jabatan kita, kemudian kita masukkan password lamanya kita, kemudian memasukkan password baru, dan kita mengulangi password baru kita. Jika tidak sama, maka password tidak akan berhasil. Dan kita bisa juga menginput username baru kita, apakah tetap sama atau berbeda. Nah, sini. Kemudian kita pilih logout. Nah, jadi itulah demo aplikasi sistem informasi arsip dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.